Malam itu hujan rintik-rintik disertai angin. Mata ini masih nanar, menahan air mata agar tidak menetes. Aku menghela nafas panjang sambil melihat air hujan dari sisi jendela. Suara lirih kucing mengeong seperti menyapa diri ini. Apa yang sedang kamu lihat? Ya, aku seperti melihat diri ini beberapa bulan yang lalu. Sama di saat hujan seperti saat ini. Diri ini yang dulu penuh sesak dengan pikiran-pikiran yang berkuasa tanpa aku menyadarinya. Ya, waktu suatu malam aku menenteng tas berisi pakaian, berjalan keluar rumah tidak tahu mau kemana arah tujuan. Saat itu yang aku rasakan hanyalah kepedihan, sakit hati, kehilangan, semua bercampur menjadi satu. Di dalam hati bertanya-tanya, mengapa aku diperlakukan seperti ini? Mengapa dari dulu aku diatur-atur dan harus selalu menuruti keinginan mereka? Mengapa mereka menuduhku tanpa mendengarkan keluh kesahku? Mengapa aku dianggap pendosa yang selalu salah di mata mereka? Mengapa setiap aku mengungkapkan perasaan terdalamku, mereka tidak mau tahu, tidak peduli, bahkan menghujat, mencaci maki sesuka hati mereka? Mengapa setiap aku mengutarakan pembelaan diri, mereka malah semakin menganggap diri ini adalah manusia paling salah, paling bodoh, paling egois? Sambil terus berjalan, air mataku terus mengalir bersamaan dengan kata-kata mereka yang selalu berteriak keras di dalam pikiranku. Ingin rasanya malam itu aku berteriak sekencang-kencangnya. Duh Gusti Allah, kulo pengen merdeka. Ya, merdeka dari hujatan-hujatan, merdeka dari hinaan, cacian, fitnahan, dan merdeka dari semua belenggu permasalahan. Hujan semakin lebat. Aku memutuskan untuk pesan taksi malam itu, untuk pergi menemui seseorang di suatu tempat di Magelang yang bisa menolongku berteduh dan tinggal sementara waktu di sana. Ya, orang itu sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Aku cek lagi di dompetku apakah masih cukup untuk membayar taksi. Karena perjalanan Jogja Magelang yang lumayan jarak tempuhnya. Alhamdulillah, ternyata masih cukup. Aku bernafas lega. Dalam perjalanan itu, sopir taksi sesekali melihatku lewat kaca. Mungkin dia segan dan canggung mau bertanya kenapa kok aku basah kuyup dan mata ini merah karena terlalu lama menangis.
Dengan agak sedikit sungkan, sopir taksi itu bertanya, "Mbak, kalau kedinginan AC-nya bisa dikecilkan loh." Begitu sopir taksi itu memulai pembicaraan. "Nggih Pak, ini sudah saya kecilkan," jawabku sambil tersenyum. Selama perjalanan di dalam taksi, aku hanya diam. Ingin rasanya memeluk anak-anak dan membawa mereka ikut denganku. Anak-anakku yang begitu aku sayangi. Tapi waktu dan keadaan yang terasa seperti dipercepat, yang aku sudah tidak tahan lagi di rumah itu. Sampai akhirnya di tempat tujuan, lalu aku membayar ongkos taksi kepada bapak sopir taksi tersebut. Lalu bapak sopir itu berkata, "Mbak, terima kasih banyak sudah memberikan rezeki kepada saya. Dari tadi sore saya belum dapat tumpangan, Mbak. Anak saya hari ini ulang tahun. Dengan rezeki ini saya akan membelikan martabak spesial untuknya. Dia sangat ingin sekali, Mbak, makan martabak bareng-bareng sekeluarga. Saya doakan semoga kehidupan Mbak lebih baik lagi dan semua permasalahan Mbak bisa dilalui, Terenyuh. Spontan aku kaget dan terharu. Pak sopir taksi itu berbicara seperti itu. Ya Allah, terima kasih. Ternyata masih ada orang yang mendoakanku di saat keadaanku seperti ini. Bahkan orang itu belum aku kenal sama sekali. Ucap syukurku dalam hati. Matur suwun sekali Pak. Doa yang sama untuk Bapak nggih. Hati-hati di jalan Pak. Salam saya untuk anak Bapak nggih. Bapak itu mengangguk sopan dan melambaikan tangannya, seperti memberikan semangat pada diri ini. Sesampainya di tempat tujuan, aku sudah disambut oleh ibu. Ya, aku sebut saja dengan panggilan ibu. Dengan senyum tulusnya, beliau memelukku sambil mengusap-usap kening dan kepalaku. "Ibu tahu kamu capek. Ayo masuk dan istirahatlah." Ibu mengajakku masuk ke dalam rumah dan menaruh tasku yang berisi beberapa pakaian. Dari dapur Mbak Retno yang biasa membantu pekerjaan rumah ibu membawakanku segelas teh dan menaruhnya di atas meja. "Mbak, diminum dulu tehnya, mumpung masih anget. Di sini dingin loh, biar anget badannya. Ayo Mbak, monggo diminum." "Matur suwun Mbak Retno," jawabku. Lalu aku minum teh buatan Mbak Retno. Sangat segar sekali di tubuh ini. Ya Allah, terima kasih. Masih ada orang-orang yang peduli denganku. Ucap syukurku dalam hati. Ibu menyuruhku masuk kamar dan kami mengobrol berdua. "Dok, kamu boleh tinggal sementara di sini sampai kamu benar-benar sehat, lahir dan batinmu. Sebelum tidur menepno sek rasa lan pikiranmu.
Ojo nganti pikiran sing mateni rasa welas asihmu. Nasihat ibu. Ibu lalu memelukku, seperti memberikanku semangat dan dorongan untuk bangkit dan menyadari setiap perjalanan hidup yang aku lalui sudah ada skenarionya, sudah ada dalangnya, dan aku hanyalah wayang yang manut apa lakon yang ditetapkan oleh dalang. Aku ingat belum sholat isya malam itu. Lalu aku bergegas untuk ambil air wudhu lalu sholat isya. Malam itu aku tidak bisa tidur, walaupun raga ini terasa sangat lelah. Sekelebat aku melihat sosok bayangan hitam yang tinggi besar, dengan sorot mata merah melihatku dan memperhatikanku. Lalu aku memberanikan diri berkomunikasi dengannya dalam hati. Kulo nuwun, kulo nderek numpang di sini sementara waktu. Sepurane nek wonten subosito kulo sing boten pernah. Bayangan hitam itu menghilang. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku duduk bersila dan patrap bermeditasi, menenangkan diri ini dari gemuruhnya pikiran-pikiran yang leluasa mengobrak-abrik batinku, jiwaku. Dalam diam, hening dan sulung, aku sudah bisa rileks. Semua otot-ototku yang sebelumnya kaku jadi seperti sangat nyaman. Nafasku teratur dan sangat halus sekali. Dalam hening itu aku diperlihatkan kejadian-kejadian yang aku lewati dari kejadian masa lalu. Bahkan aku seperti merasa pernah merasakan hal ini beribu-ribu tahun yang lalu. Tak terasa air mata ini menetes. Dalam mata terpejam hening, aku seperti melayang dan berada di suatu yang sangat nyaman, tenang, damai. Ya, sangat damai. Hanya ada aku dan diriku. Wajahnya sama persis sepertiku, hanya pakaiannya saja yang berbeda. Dan wajahnya lebih glowing daripada aku. Dan yang kurasakan, aku berkomunikasi dengannya lewat batin yang paling halus. Di saat aku bisa tenang, tidak ada pikiran yang mendominasi, yang menyerangku, yang mengaburkan kesadaranku sebagai wadah manusia. Bagaimana? Kamu sudah tenang sekarang? Tanyanya. Ya, alhamdulillah aku sudah tenang sekarang, jawabku. Dari batin yang paling halus berkata, apakah kamu sudah mau menerima dan legowo atas hujatan-hujatan atau perlakuan yang tidak selaras denganmu? Apakah kamu sudah siap memaafkan mereka dan menganggap bahwa hujatan-hujatan mereka adalah piweling yang harus kamu dengar dan terima? Sadarkah kamu bahwa semua orang pernah merasakan pahit getirnya dalam perjalanan jiwanya? Yang bisa menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri, bukan orang lain.
Apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu rasakan itulah yang akan terjadi. Gunakanlah inderamu dengan baik. Mulutmu untuk berdoa yang baik-baik. Sebarkan energi welas asihmu, otomatis bicaramu akan lebih tertata. Gunakanlah matamu untuk melihat semesta dan semua makhluk hidup. Melihat di sekitarmu sehingga tahu kondisi alam ini dan hiruk pikuknya manusia, hewan-hewan, tumbuhan. Dari mata sebarkan energi welas asihmu untuk mereka. Tidak seperti di luaran sana yang dengan ambisi ingin membuka mata batinnya agar bisa ini, bisa itu. Tapi lah wong melihat sekelilingnya saja tidak peduli, egois, pemarah, tidak ada sopan santun, tata krama. Penderitaan orang lain mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Gunakanlah telingamu untuk mampu mendengarkan dan menampung keluh kesah mereka. Memberikan nasihat yang baik dan bijak, mampu mendengar dan menerima kritikan atau nasihat yang tajam dengan hati yang legowo. Tidak tahu kenapa aku begitu damai mengobrol dengannya. Lalu dia memegang tanganku sambil tersenyum dan berkata, "Kamu lihatlah masa depanmu sesuai apa yang kamu pikirkan dan rasakan pada saat ini." Tiba-tiba wujud serupa tapi tak sama itu pergi, meninggalkan aura kebahagiaan dan kedamaian. Lalu perlahan mataku terbuka dan sadar masih dalam keadaan bersila bermeditasi. Terima kasih diriku, maafkan aku. Kucing di balik jendela lagi menyadarkan memoriku dan lamunanku di malam itu. Seperti menemani dan mengingatkanku pada saat-saat itu. Aku bergegas tidur. Terima kasih diriku, maafkan aku. Terima kasih diriku, maafkan aku. Terima kasih diriku, maafkan aku.